dibandingkan dengan orang yang tidur dengan ilmu, lebih berpahala orang yang tidur dengan ilmu. Bayangkan kalau orang sholat tidak berilmu, tidak wudhu dulu gitu ya, gerakannya dan bacaannya salah, atau kemana-mana, mungkin itu tidak lebih dari sekedar olahraga. Tetapi orang yang tidur dengan ilmu, sebelum tidur dia berwudhu, kemudian memanjatkan doa, dan lain-lain, bahkan lebih besar daripada orang yang sholat. Nah, demikian juga dengan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti pada sore ini, kita dibekali ilmu oleh Pak Ustadz, supaya ibadah kita lebih berbobot lagi, baik maknanya maupun pahalanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan, kesehatan dalam menjalani ibadah puasa ini, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan prestasi ibadah terbaik di tahun ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama mendengarkan, memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz demi kebaikan ibadah puasa kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Berikutnya kita memasuki acara utama yaitu tausiah keislaman dengan tema mempersiapkan amal terbaik guna meraih keberkahan Ramadan yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ardiansah Asri Hussein LCMA. Beliau adalah alumni dari Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian masternya di University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, menetap di Bandung ya, di Dago Bandung. Eh, Sekarang beliau adalah salah satu anggota dari Majelis Dai Kebangsaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemendak Pusat Republik Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada Bapak Ustadz Ardiansah Asri Hussein LCMA, kami persilakan. Baik, hatur nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya muliakan Bapak Dekan, Bapak Dr. Ahmad Hidayat, ya, kemudian juga para guru besar, para dosen, ya, para tendik, ya, para tenaga pengajar, ya, mahasiswa, mahasiswi, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa bertemu, ya, bersilaturahim secara virtual. Tidak semata-mata bersilaturahim, tapi kita juga berusaha untuk mempersiapkan diri ya dalam rangka menyambut Ramadan yang sudah kita lalui di hari yang ketiga dari Ramadan tahun ini. Dan Bapak Ibu sekalian, tentu saat kita berbicara tentang persiapan Ramadan ya, maka sejatinya memang kita persiapkan itu setiap hari ya gitu ya. Jadi jika para sahabat itu mempersiapkan 6 bulan sebelum Ramadan, bahkan persiapan itu pun tidak berhenti semata-mata ketika mereka sudah sampai di bulan Ramadan ya. Nah, tadi juga Pak Dekan juga sudah menyampaikan, dan di antara hal yang penting ya kalau kita berbicara ibadah ini adalah ilmu gitu. Bahkan Nabi meletakkan bahwa ilmu itu syarat diterimanya ibadah gitu. Jadi ada dua syarat apa ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama ikhlas, ya, beribadah itu semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua berdasarkan ilmu, ya, jadi petunjuk tuntunan dalam agama kita gitu ya. Dan Nabi juga bersabda ya tentang keutamaan ilmu. Kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Bahwa betapa mulianya seorang alim, orang yang berilmu ya, itu kemuliaannya lebih dibandingkan orang yang ahli ibadah. Perbedaannya itu sama seperti antara Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita gitu. Jadi memang jomplang sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita berbicara tentang ilmu gitu ya. Dan Allah juga banyak memuji ya, tentang ilmu ini. Misalnya pada Quran surah Al-Mujadilah Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat gitu ya. Nah, ini terlebih kemudian kalau kita berbicara tentang ibadah puasa ya. Nah, tentu kita perlu ya kemudian mengulang, mereview kembali ilmu serta pengetahuan kita berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan ya. Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan amal terbaik meraih keberkahan Ramadan ya. Nah, dalam mempersiapkan diri untuk menghasilkan amal-amal terbaik di sepanjang Ramadan, maka tidak ada teladan ya, tidak ada tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi, kemudian juga oleh sahabat beliau gitu ya. Dan merekalah yang Allah sebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat gitu. Nah, jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, hadhil ayah takunu li awwalina wa la takunu li akhirina. Jadi gelar khairu ummah itu adalah gelar kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi gitu. Jadi dia tidak konstan gitu ya, dimiliki oleh setiap umat Islam sepanjang zaman. Tapi mereka adalah para sahabat. Walaupun nanti Umar mengatakan kalau ada generasi setelah sahabat yang ingin masuk dalam gerbong kemuliaan khairu ummah itu, maka mereka harus memenuhi persyaratan yang Allah tetapkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi harus ada kegiatan amar ma'ruf dan nahi munkar gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, khairul qarni kuruni ya, atau khairul kuruni qarni, tsumma ladina yalunahum, tsumma ladina yalunahum. Nabi bersabda pada hadis Imam Ahmad itu bahwa sebaik-baik generasi umat Islam adalah generasiku, kata Nabi ya. Jadi yang Nabi maksud itu adalah sahabat Nabi gitu. Kemudian tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah mereka dan setelah mereka. Jadi ada 3 generasi Bapak Ibu sekalian, generasi yang terbaik ya, artinya terbaik ilmu, terbaik amal dan terbaik keikhlasan. Ya, ini sudah tidak mungkin dapat kita tandingi gitu ya, kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Makanya mereka mendapat gelar khairu ummah ya, kemudian juga banyak pujian dalam Al-Qur'an seperti radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Nah, ini juga pujian-pujian tentang generasi salafus saleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya kemudian kalau kita memandang hal apa saja ya yang perlu kita lakukan dalam rangka mempersiapkan amal terbaik agar kita memperoleh keberkahan Ramadan gitu. Ya, karena Ramadan tahun ini tentu harus lebih baik ya dibandingkan Ramadan kita yang telah lalu ya. Karena pilihannya itu. Nabi juga bersabda bahwa apabila seorang muslim harinya sama dengan hari kemarin, dia rugi gitu. Kalau lebih buruk maka dia celaka. Pilihan kita Bapak Ibu cuma satu, harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Artinya Ramadan tahun ini itu harus lebih berkualitas gitu. Walaupun boleh jadi dia tidak selalu harus disertai dengan kuantitas gitu. Ya, misalnya kalau kita berbicara tilawah Quran gitu. Orang bertanya, Ustadz, yang dinamakan Ramadan yang lebih baik itu apakah harus nambah khatam Qurannya atau tidak? Nah, ini relatif Bapak Ibu sekalian. Karena yang Nabi perintahkan itu tidak semata-mata interaksinya, tapi kualitasnya gitu. Maka kalau kita melihat banyak orang yang begitu bersungguh-sungguh menghatamkan Quran, itu alhamdulillah. Artinya Allah berikan dia kemudahan untuk bisa membaca kalamullah gitu ya. Namun tentu dia harus berupaya bagaimana meningkatkan kualitas bacaannya, tidak semata-mata pada tilawah. Karena kata para ulama berbicara dengan Al-Quran ya, karena Ramadan ini bulannya Al-Quran, syahrul Quran ya, maka interaksi kita terhadap Quran itu tidak semata-mata tilawah. Kata ulama ada 5 ya. Kalau kita lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, kaifa nata'amal ma'al Quran, bagaimanakah
Muslim itu sejatinya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang pertama tilawatan, membaca tentu ya dengan segenap kebaikan-kebaikan yang didapat oleh kita. Yang kedua tadabburan. Jadi harus kita pahami maknanya. Ya minimal terjemah Kemenak atau terjemah Quran itu kita sudah pahami ya. Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah yang memang familiar kita baca ya, saban tahun bahkan mungkin saban bulan ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini jadi harus ada ikhtiar kita untuk meningkatkan interaksi kita tidak semata-mata tilawah tapi tadabbur gitu ya. Jadi sudah naik level gitu. Nanti yang ketiga ada namanya pahman. Nah, ini lebih tinggi di atas tadabbur gitu ya. Jadi kalau tadabbur itu lebih kepada makna lugawinya ya secara bahasa. Tapi kalau tafsir maka dia maknanya di balik itu. Nanti ada asbabul nuzulnya gitu ya. Nanti ada penafsiran ayatnya, ini lebih dalam gitu ya. Kemudian yang keempat ada amalan. Kita mengamalkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semata-mata faham tapi kita amalkan. Karena itulah tujuan Quran diturunkan. Dan yang kelima da'watan. Bagaimana agar kebaikan-kebaikan atau ajaran Quran itu dapat kita sampaikan kepada umat manusia.